Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk mengikuti kajian tafsir Al-Quran, wabil khusus tafsir Jalalain yang saya persembahkan ini. Saya sebetulnya banyak pekan yang lalu ya, karena tukaran. Pada pekan yang lalu saya sedang rapat kerja Ikatan Dai Indonesia, jadi mohon izin untuk menukar jadwal dengan Ustadz yang terjadwal hari ini. Alhamdulillah bisa. Baik, kajian kita terakhir sudah sampai ayat 28 surat An-Nisa. Hari ini kita lanjutkan ayat 29, yaitu tentang larangan memakan harta secara haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulai dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini ciri ayat Madaniyah. Jadi salah satu ciri ayat Madaniyah yaitu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang di Madinah itu sudah lebih banyak yang beriman ketimbang di Mekah. Kalau orang-orang Mekah biasanya seruannya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, atau ya bani Adam, wahai anak Adam. Allah tidak memanggil orang-orang Mekah dengan ya ayyuhalladzina amanu karena masih lebih banyak orang yang kafir dibandingkan yang beriman. Tapi ketika hijrah ke Madinah, ketika ayat turun ada seruannya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Pakai fi'il madhi, amanu, telah beriman. Baik. Apa kata Allah di sini? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Nah, dalam tafsir jalan lain itu dikatakan bil batil, maksudnya bil haram. Ya, bil harami fi syar'i, dengan cara yang haram di dalam agama. Jadi nggak boleh kita memakan harta sesama kita dengan cara yang diharamkan dalam agama. Kariba wal ghasabi, contohnya seperti riba dan mencuri. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali terjadi perniagaan di antara kalian dengan ridho sama ridho, ya. Maksudnya terjadi perdagangan, kecuali dengan cara berdagang di antara kita dengan cara ridho sama ridho. Nah, di sini Allah menyebutkan kecuali dengan cara berdagang. Ini sebetulnya bukan cuma dagang aja, tapi semua pekerjaan yang halal. Cuma saat itu orang Arab pekerjaannya itu lebih banyak yang berdagang.
atau bertani, ya. Terutama di Madinah. Kalau di Mekah nggak ada yang bertani, dagang semua. Yang bertani di Madinah. Tapi secara umum orang Arab pekerjaannya pedagang. Maka tidak wajarkan kecuali dengan cara terjadi perniagaan atau perdagangan di antara kalian, yang itu dilakukan secara ridho sama ridho, bukan dengan paksaan. Artinya, ya, memakan harta sesama kalau dengan cara yang dihalalkan boleh, tapi kalau cara yang tidak dihalalkan tidak boleh. Seperti tadi dicontohkan riba, ya, contohnya riba. Dagang si dagang, cuma caranya riba, gitu. Bukan dengan cara ridho sama ridho. Ya, kalau zaman sekarang bukan cuma itu, ya. Kalau tadi contohkan contoh seperti riba dan gosok, itu mencurinya. Dalam konteks kekinian bisa jadi korupsi, ya. Korupsi itu bahkan lebih besar dosanya daripada mencuri. Nah, makanya korupsi itu dikiaskan dengan gosok, ya. Kiasnya namanya kias aulawi, kias yang ilatnya itu lebih besar daripada hukum yang ada pada pokok. Yang dilarang itu kan mencuri, kan ya? Mencuri haram hukumnya. Nah, korupsi lebih lagi haramnya. Kenapa? Karena jumlahnya lebih besar, gitu. Mencuri itu walaupun sedikit dosa, ya. Korupsi lebih besar lagi dosanya, karena jumlahnya pasti besar. Mana ada orang korupsi 100.000, ya. Miliaran bahkan triliunan. Jadi dilarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan, apapun bentuknya, mau riba, mau gosok, ya, mencuri, menipu dan sebagainya. Pokoknya kalau cara-cara yang merugikan manusia itu diharamkan. Ya. Makanya salah satu konsep muamalah dalam Islam itu adalah tidak mengandung zulm. Zulm itu aniaya atau merugikan orang lain. Itu. Dagang boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Baik. Tadi Allah katakan antara minkum. Jual beli itu yang situ ada kerelaan di antara kita, maksudnya antara si penjual dengan si pembeli. Nah ini, jadi walaupun jual beli itu atau perdagangan itu boleh, ya, tapi ada syaratnya, yaitu adanya kerelaan antara si penjual dengan si pembeli. Jadi tidak boleh memaksakan. Si penjual memaksa orang untuk membeli dagangannya, padahal dia tidak niat. Si pembeli memaksa orang untuk menjual barangnya, apalagi dengan harga yang murah, itu tidak boleh. Jadi antara si penjual dengan si pembeli harus ada kerelaan. Yang jual ridho dengan harga yang disepakati, yang membeli juga ridho dengan harga yang sudah disepakati. Tidak boleh ada paksaan di antara penjual dengan si pembeli. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Membunuh diri kalian, membunuh diri kalian maksudnya menganiaya, ya. Menganiaya maksudnya dengan berbuat dosa, dengan berbuat kejahatan, berbuat yang merugikan orang lain, ya. Itu dianalogikan dengan membunuh diri sendiri, membinasakan diri sendiri. Karena bisa jadi ketika kita menganiaya orang lain, nanti kita pun juga dianiaya oleh orang lain juga. Contoh misalnya orang mencuri, ya, jadi motor lah gitu ya, mencuri motor, kan menganiaya orang, tapi dapatnya apa? Biasanya namanya maling motor itu diapain? Dibakar, Masya Allah, digebukin, ya. Dan tidak jarang maling motor yang mati, gitu kan? Nah,
Jadi dengan melakukan pencurian, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, itu bisa mengakibatkan terbunuhnya diri kita. Gitu. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang terhadap kalian. Nah, mungkin saya pernah jelaskan ya. Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Ya. Rahman itu artinya penyayang, pengasih. Rahim penyayang. Sifat Rahmannya Allah peruntukkan untuk semua makhluknya. Mau beriman, mau kafir, mau soleh, mau salah, ya, semua Allah kasih. Buktinya banyak orang kafir yang kaya, gitu kan? Orang kafir yang hidupnya makmur, orang yang ahli maksiat kaya banyak, ya. Kenapa? Semua Allah kasih, tergantung usahanya. Kalau yang kerja keras, kerja sungguh-sungguh, walaupun dia seorang yang kafir, ya Allah kasih, pengasih dong. Tapi untuk sayangnya Allah, rahimnya Allah itu tidak diperuntukkan untuk semua makhluknya, tapi untuk orang-orang tertentu, ya. Terutama orang-orang yang beriman. Allah sayang kepada orang yang beriman, makanya Allah atur kehidupannya. Ini tidak boleh, ini boleh. Kenapa? Karena nanti semua maslahat ataupun mafsadatnya kembali kepada si pelakunya. Allah larang perbuatan dosa. Kenapa? Karena akan mengakibatkan sesuatu yang buruk, baik di dunia apalagi di akhirat. Allah larang menipu, mencuri, makan riba dan sebagainya, karena akibatnya nanti akan dirasakan oleh si pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Allah larang, karena Allah sayang. Jadi sayangnya Allah itu bisa jadi dalam bentuk bukan sesuatu yang materi. Sama seperti ini kan, kita kalau sayang sama anak kan, apakah anak kita bebasin, kita kasih motor, terserah mau pulang jam berapa gitu. Nggak gitu kan ya. Kita kalau sayang sama anak, anak kita atur pulang jam paling lambat jam 9:30 udah di rumah. Ya, boleh pakai motor tapi terbatas. Itu. Kenapa? Karena kita sayang sama anak. Kita khawatir anak kita nanti ya kenapa-napa. Ya. Allah juga begitu. Allah atur manusia, orang-orang yang beriman khususnya, jangan begini, jangan begitu. Ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh. Itu karena Allah sayang kepada kita. Kalau Allah tidak sayang, Allah bebaskan, terserah. Mau minum-minuman, mau zina dan sebagainya, silakan. Tapi akibatnya tanggung sendiri. Nah, tapi Allah kan nggak begitu. Allah sayang kepada hambanya, kepada orang yang beriman, makanya Allah atur kehidupan kita. Bersyukur kita diatur oleh Allah. Ya. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nar. Barang siapa yang melakukan itu karena permusuhan dan kezaliman, maka nanti kami akan melemparkan dia ke dalam neraka. Ya, jadi orang yang memakan harta secara batil, ya, disebabkan karena permusuhan, misalnya mencuri harta orang yang dia benci, misalnya, ya, karena permusuhan atau kezaliman, maka Allah akan lemparkan ke neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dampak di akhiratnya nih. Makan harta secara batil, dampak di akhiratnya pasti akan dilemparkan ke neraka. Di dunia ada kan dampaknya? Ada. Orang yang mencari harta dengan jalan yang haram, dampaknya pertama, dia tidak membawa keberkahan. Harta yang didapat itu tidak membawa keberkahan. Artinya apa? Harta yang tidak berkah itu biasanya tidak bisa, biasanya itu dibelanjakannya itu selalu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan pahala gitu.
Artinya hartanya biasanya habis, tapi tidak mengandung pahala. Beda dengan harta yang berkah. Harta yang berkah itu walaupun sedikit manfaatnya banyak. Mungkin Pak, kita kerja gaji nggak usah banyak kan, 7 juta ya, 7 juta umpama gitu ya. 7 juta tuh cukup nggak? Kan? Tergantung. Anaknya berapa? 12 ya. Berapa cukup buat 12 atau berapa? 7 juta. Taruhlah umpama cukup gitu ya, pas-pasan banget gitu. Tapi digunakannya itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya. Enggak sedikit pun uang itu digunakan buat sesuatu yang mengandung dosa gitu. Nah itu harta yang berkah. Tapi harta yang banyak habis saja gitu, dipakai buat maksiat, dipakai buat yang koya-koya gitu. Itu harta yang tidak berkah. Nah orang mencari harta dengan jalan yang haram itu biasanya seperti itu, akan habis saja tanpa ada nilai pahalanya. Kayak ngapain kita ngejar-ngejar dunia dengan cara yang tidak benar? Yang benar aja pasti habis, apa yang nggak benar gitu kan? Bagaimana ada orang korupsi hartanya awet? Ada Pak? Habis juga ujung-ujungnya. Yang kedua, mencari harta dengan jalan yang haram ini akan mempersulit kita mendidik anak istri kita atau keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh. Susah. Kita kalau masih makan bini pakai harta yang haram, jangan harap bini kita taat sama kita, jangan harap. Anak juga begitu, kita sekolahin anak kita dengan cara yang haram, nggak akan jadi anak yang berbakti sama orang tua. Ini survei membuktikan banyak orang yang dibesarkan dengan harta yang haram, setelah besarnya dia melawan sama orang tua. Yaitu kalau kita mencari harta dengan jalan yang haram. Jadi walaupun sedikit, yang penting bertambah terus. Bertambah. Walaupun sedikit, yang penting bertambah terus. Berkah. Cukup buat bayar mobil. Cukup. Ya. Selanjutnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menghindarkan dosa-dosa besar, jika kalian menghindari dosa-dosa besar, al-kaba'ir itu artinya dosa-dosa besar. Kaba'ir jamak dari kabir, ya, kabir artinya besar. Tapi di Quran kalau ada kata-kata kaba'ir itu maksudnya adalah dosa-dosa besar. Walaupun tidak disebut dosanya, tapi kata kaba'ir itu sudah dipahami dosa-dosa besar. Jika kalian menghindari dosa-dosa besar, apa yang dilarang darinya, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke tempat masuk, ya, mudkhalan itu tempat masuk, maksudnya surga, ya. Mudkhalan karimah, tempat masuk yang mulia, maksudnya surga. Jadi orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, di mana dosa-dosa besar itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah, kata Imam Jalalain, di antara bentuk dosa-dosa besar itu adalah riba dan gosok tadi. Ya, riba itu dosa besar. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan bahwa orang yang makan riba itu dosanya lebih besar dibanding berzina dengan ibu kandung sendiri. Masya Allah. Bayangin Pak, berzina itu dosa besar. Apalagi sama ibu kandung, mau tidak, ya. Udah zinanya dosa besar, sama ibu kandung lagi, lebih besar lagi. Nah, riba lebih besar dosanya daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Masya Allah, besarnya dosa riba.
Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan juga bahwa orang yang makan riba itu nanti di akhirat dia dibangkitkan seperti orang yang kemasukan setan. Sampai kayak gitu Quran bilang. Ya. Saking besarnya dosa riba. Kemudian gosok, mencuri, ya, juga perbuatan dosa besar, apalagi dalam jumlah yang besar seperti korupsi. Kita mencuri sedikit saja sudah termasuk dosa besar, ya, apalagi dalam jumlah yang besar seperti korupsi. Dan jumlahnya tentu pasti miliaran, nggak ada orang korupsi 100.000, 200.000, nggak ada. Ya. Dosanya lebih besar, apalagi dia berurusan dengan seluruh rakyat Indonesia nanti di akhirat. Nah, dalam Islam itu, jadi ada dua kategori dosa. Ada kabair, ada sogoir. Ya. Kalau di sini disebutkan kabair, dosa-dosa besar. Ada sogoir, dosa-dosa kecil. Di mana bedanya? Dosa-dosa besar itu, kalau kata Imam Ibnu Abbas, ini ada di dalam tafsir jalan lain, ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dosa besar itu ada 700. Wa an Ibnu Abbas ila ikhtilas sab'imi'atin aqrab, ya. Jadi ada 700 paling tidak. Kalau dalam hadis itu ada disebutkan sembilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahli kabair. Nabi pernah ditanya tentang dosa besar. Kata Nabi, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uqul walidain, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, wa qaulu zur, bersumpah palsu atau bersaksi palsu. Ada 4. Jadi 4 ini cuma contoh doang kan. Tapi sebetulnya ada 700 dosa besar, termasuk riba, mencuri dan sebagainya. Ya. Dosa besar itu adalah dosa yang dampaknya berkelanjutan, gitu. Dan biasanya merugikan manusia dengan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil, perbuatan dosa yang umumnya berdampak kepada diri kita saja, artinya nggak sampai menzalimi orang, gitu. Walaupun ada juga yang tidak sampai menzalimi orang, tapi termasuk dosa besar seperti musyrik misalnya, syirik. Jadi umumnya dosa besar itu yang berakibat kepada orang lain, dan dosa kecil itu yang hanya berakibat kepada diri kita sendiri. Walaupun tidak selalu begitu, itu umumnya aja. Nah, saya ingin menyinggung 4 dosa besar tadi, ya. Walaupun situ tidak ada riba dan gosok, tadi kan sudah kita bahas, ya. Jadi sesuai dengan hadis Nabi pernah ditanya tentang dosa besar, dan Nabi menjawab pertama tadi apa? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Ya. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah, menganggap ada sesuatu yang lain sama dengan Allah, baik itu disembah maupun tidak disembah, gitu. Kalau yang disembah itu namanya syirkul akbar, syirik besar, ya. Contohnya seperti kaum kafir Quraisy menyembah berhala, syirik besar. Ada yang menyembah topengkong, menyembah patung, ya, pokoknya benda yang disembah itu syirik besar. Ada yang hanya menganggap saja, misalnya ada syirik kecil, ya, syirkul asghar, menganggap sesuatu itu sama dengan Allah. Misalnya obat lah, nggak usah jauh-jauh ya, obat. Misalnya kita sakit minum obat, lalu kita bilang apa? Ini saya minum obat ini saya jadi sembuh. Gara-gara saya minum obat ini saya jadi sembuh. Kita bilang gara-gara saya minum obat ini saya jadi sembuh, itu udah syirik. Ya. Seolah-olah kita meyakini obat itulah yang menyembuhkan penyakit kita. Padahal pada hakikatnya yang menyembuhkan kita adalah Allah. Obat hanya wasilah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bilang, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Dalam Quran ada tuh.
Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Itu tauhid yang benar begitu. Ya. Sakit, minum obat, sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Obat? Bukan. Allah yang menyembuhkan. Obat itu hanya wasilah, perantara. Sebetulnya tanpa ada obat pun, kalau memang Allah menghendaki kita sembuh. Tapi kan kita tetap melakukan syariat, berobat. Sakit berobat, yang diam aja. Atau mati, jangan salahin Allah. Kalau kita nggak berobat atau kita mati, ya salahin Allah. Berusaha dulu, lakukan dulu syariatnya, hakikatnya dari Allah. Berobat, sembuh. Nah, sembuhnya itu hakikatnya dari Allah. Gitu. Jangan sok-sokan, ya. Udah saya mau yakin aja Allah pasti menyembuhkan saya, nggak berobat. Kalau besok tidur nggak bangun, alias mati. Ya. Jadi syariat itu perlu kita lakukan, ya, walaupun hakikatnya Allah yang menentukan. Nah, jadi kembali ke syirik, ya, syirik itu perbuatan dosa besar, bahkan dosa besar yang tidak terampuni perbuatan syirik itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa yang lain yang Allah kehendaki. Perbuatan syirik dosa yang tidak terampuni. Coba selain contoh yang tadi saya sebutkan, apa lagi? Percaya kepada dukun, peramal, ya, boleh. Satu-satunya peramal yang boleh dipercaya adalah peramal cuaca. Ramalan cuaca boleh dipercaya. Kenapa? Sifatnya ilmiah, ada teorinya, gitu. Tapi kalau meramal nasib, ya, jodoh, rezeki, awas. Kata Nabi apa? Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Tukang-tukang ramal itu bohong sebetulnya, walaupun kadang-kadang kebenaran. Benar, tapi benar itu beneran, kebetulan. Hakikatnya bohong. Apalagi percaya kepada tahayul, khurafat, ya, itu juga bagian daripada perbuatan syirik. Baik, itu dosa besar yang pertama. Yang kedua, wa'uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Ya, makanya orang tua itu selalu diposisikan kedua setelah Allah. Ya. Nanti ada di ayat 36. Coba kita baca sedikit, ya. Kita baca sedikit. Nah, ini dia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Makanya Allah larang wala tusyriku bihi syai'an. Kemudian dosa besar yang kedua adalah wa'uqul walidain, durhaka kepada orang tua. Quran memerintahkan agar kita berbuat baik, berbuat ihsan. Ya, ihsan itu apa sih? Ihsan itu melakukan sesuatu yang terbaik. Ihsan dengan hasan beda, Pak. Pak Hasan. Hasan itu arti baik, hasan baik. Ihsan yang terbaik. Ya. Coba ini. Ada lagi ahsan, ya. Ada hasan, ada ahsan, ada ihsan. Itu boleh buat anak-anak, boleh buat. Hasan baik, ahsan lebih baik, ihsan yang terbaik. Jadi kita diperintahkan melakukan sesuatu yang terbaik buat orang tua. Ya. Yang terbaik itu yang kalau perlu kita korbankan lah, gitu ya. Jangan sampai kita lebih mendahulukan anak, istri, orang tua kita abaikan, kita nomor dua kan. Dulu Alqamah kan, Alqamah. Tahu kan Alqamah? Sahabat Nabi yang taat. Ya, taat banget. Alqamah itu soleh dia. Dia cuma punya satu kesalahan, apa? Lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Pada Alqamah tuh nggak pernah membentak, juga nggak pernah. Membentak ini nggak pernah.
cuma lebih mementingkan istrinya dibandingkan ibunya. Akhirnya apa? Ketika mati susah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah. Tuh. Jadi berbuat baik kepada orang tua dengan cara ihsan yang terbaik. Kalau perlu kita nggak makan, jadi nanti orang tua kita makan. Kita nggak usah beli baju, nanti orang tua kita beli baju begitu. Itu ihsan namanya. Nah, ketika kita tidak mampu berbirru walidain, apalagi kalau sampai kita mencaci maki, membentak dan sebagainya, itu durhaka namanya. Ya. Kita melupakan orang tua kita, jadi kita durhaka. Tidak mengurus orang tua kita itu durhaka, dosa besar. Maaf, kemarin saya nonton di YouTube, itu YouTube-nya seorang mantan pramugari, namanya Pratiwi Novianti. Pernah ada yang tahu? Mantan pramugari, dia berhenti dari pekerjaannya hanya karena ingin menjadi relawan. Dia pengen ngurus orang tua yang nggak urus sama anaknya. Dia bikin panti jompo, begitu. Itu masya Allah. Ketika dia ketemu nenek-nenek tua, ya, ternyata anaknya udah nggak mau ngurusin. Ya, orang tuanya tinggal begitu saja. Kalau pun ngasih makan dari dua dilemparin, udah pergi lagi, nggak dimandiin, udah tua udah 90 tahun usia. Ya, ya Allah. Ini salah satu perbuatan durhaka, ya, tapi kita seperti itu. Durhaka kepada orang tua. Padahal kalau bicara jasa, masya Allah, jasa orang tua kita nggak kurang-kurang. Ya. Andai pun kita berbakti dengan mempersembahkan emas segede gunung, itu belum terbalas. Saking besarnya jasa orang tua kita. Ini boro-boro kita berbuat baik, ngurusin aja kita ogah, ya Allah. Nah, biasanya Pak, maaf. Anak yang seperti itu, nanti anak juga begitu juga sama dia. Ya, saya tidak bilang ini karma, tapi itu kejadian. Dan ada hadisnya. Apa kata Nabi? Birru aba'akum tabirruna abna'ukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu, dan nanti anak-anakmu juga akan berbuat baik kepada kamu. Jadi kalau sekarang kita berbirrul walidain kepada orang tua, nanti anak-anak kita juga akan berbirrul walidain kepada kita. Gitu. Dan begitu sebaliknya, anak yang tidak peduli sama orang tuanya, nanti anaknya juga akan tidak peduli kepadanya. Nah, itu aku berwalidain, durhaka kepada orang tua. Padahal ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Ridhollahi fi ridhon walidain, wa subtullahi fi subtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Mau cari ridho Allah, carilah ridho orang tua. Baik ya. Lalu yang ketiga, dosa besar yang ketiga itu waqafun nafsi, membunuh. Baik membunuh diri sendiri ataupun orang lain. Ya. Kenapa dosa besar? Karena menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa itu hak Allah. Jadi kalau kita membunuh orang, berarti kita telah mengambil hak Allah. Membunuh dilarang, kecuali dengan cara yang benar. Ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Berarti ada membunuh yang dibenarkan, ada nggak? Ya ada. Perang kan membunuh. Masa perang nggak membunuh ngapain? Ya. Apalagi kisos membunuh. Perang, kisos itu membunuh dengan cara yang benar, dibolehkan. Gitu. Tapi kisos, walaupun itu merupakan salah satu hukum pidana yang diterapkan dalam Islam, tetap saja Islam itu masih sangat menghargai nyawa manusia. Makanya dalam kisos itu si keluarga korban masih ditekankan untuk memberikan maaf.
Ya, walaupun keluarga korban ini punya hak untuk diperlakukan secara adil, ya si pembunuh harus dibunuh lagi, tapi Islam tetap memberikan menekankan kepada si pelaku korban itu harus keluarga korban itu harus memberikan maaf kepada si pelakunya. Sampai seperti itu Islam. Tapi yang diberikan maaf juga nggak enak-enakan, masih ada syaratnya, harus memberikan yang namanya diyat. Diyat itu denda. Ya. Berapa dendanya itu? Kalau menurut hukum Islam itu sebanyak 200 onta. Kalau begitu. 200 onta kalau begitu. Kalau nggak mampu dikurangi terus ya. Nggak mampu juga, udah yang penting taubatan nasuha. Gitu. Islam itu begitu. Ya, jadi membunuh itu hukumnya haram, dosa besar, kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam Islam seperti perang dan Islam. Yang keempat, wa qaulu zur, bersumpah palsu atau menjadi saksi yang palsu di persidangan. Ya, hanya karena ingin membela orang-orang tertentu, lalu dia rela menjadi saksi bayaran, gitu ya. Saksi bayaran dengan kesaksian yang palsu, apalagi sampai disumpah dengan Al-Quran, gitu kan? Ya namanya saksi kan begitu ya, sebagai bentukannya. Demi Allah, saya akan memberikan kesaksian yang benar, ternyata palsu yang dia saksikan, yang dia ucapkan itu dosa besar. Baik, itu contoh 4 dosa besar. Yang sebetulnya menurut Ibnu Abbas ada 700. Ya. Itu contohnya. Nah, termasuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak haji pada hari yang mampu, tidak zakat, ya, ghibah, itu dosa besar. Ya. Cuman yang dicontohkan oleh Nabi itu 4. Nah, yang 4 itu induknya. Jadi induk dosa besar itu yang 4 tadi itu: syirik, durhaka, membunuh, dan bersaksi palsu. Itu induknya tuh. Dari sekian 700 dosa besar, yang paling besar yang 4 itu. Baik lagi. Tadi selingannya itu ayat 36 ya. Ya. Kemudian Allah berjanji, manakala kita meninggalkan dosa besar, nukafir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Jadi ketika kita mampu menghindarkan diri dari dosa besar, misalnya gini Pak, misalnya kita terbesit, ya, kita terbesit untuk melakukan dosa-dosa besar itu, tapi nggak jadi kita lakukan, kita belum istighfar, astagfirullahaladzim, nggak jadi. Nah, ketika kita tidak jadi melakukan perbuatan dosa besar, Allah menghapuskan 1 kesalahan kita. Itulah Islam. Bentuk pemurahnya Allah, bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita tidak jadi berbuat maksiat, itu dicatat sebagai satu kebaikan dan menghapuskan kesalahan kita. Wa khilkum mudkhalan karimah, dan kami akan masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yaitu al-jannah, surga. Ayat selanjutnya 31. Bentar. Ayat 32 ya. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Janganlah kalian saling iri terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Ini ayat melarang kita untuk saling iri terhadap kelebihan orang, ya. Lirrijali nasibum mimma kasabu, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma kasabun, dan bagi wanita juga ada bagian dari apa yang dia usahakan.
Was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah bagian itu. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas setiap sesuatu. Ini ayat menurut Imam Jalalain turunnya berkenaan dengan ada sekelompok wanita yang iri kepada laki-laki, ya. Ini ibu-ibu ngomong nih, ngobrol sama ibu yang lain, enak jadi laki-laki ya. Gitu. Kenapa? Laki-laki bisa jihad, laki-laki bisa jihad. Jihad itu kan amalan yang terbesar, pahala yang paling besar jihad. Kita nggak bisa perempuan, ya. Ketika kita bersedekah, mereka bisa bersedekah. Tapi ketika mereka berjihad, kita tidak bisa berjihad. Jadi perempuan iri. Nah, jadi iri bukan sama harta, iri sama apa? Sama pahala, gitu. Nah, maka turun ayat ini. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian saling iri terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian di sebagian yang lain. Nah, laki-laki itu memang diberikan kelebihan, itu berupa kekuatan fisik dibanding dengan perempuan. Maka yang wajib berjihad itu adalah laki-laki, dan jihad pahala yang sangat besar. Kalau mati syahid, gitu kan? Maka perempuan muslimah saat itu iri kepada laki-laki. Tapi kata Allah jangan iri. Perempuan juga punya kelebihan, ya. Perempuan apa kelebihannya? Dia bisa mengurus rumah tangga, mengurus anak, itu juga jihad. Nah, gitu. Itu juga jihad. Jadi kalau laki-laki jihadnya di medan perang, kalau perempuan jihadnya di rumah, ngurusin suaminya, ya taat sama suaminya, masya Allah. Pak, ada hadis mengatakan wanita yang taat kepada suaminya dan lalu ketika andai kata wanita itu mati dan suaminya ridho, maka silakan pilih mau masuk surga dari pintu yang mana. Tuh. Istri-istri yang solehah, ya, kalau dia mati dan suaminya ridho, Allah suruh pilih, silakan mau pilih masuk surga dari pintu yang mana. Sama punya kelebihan juga. Jadi laki-laki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan. Jangan saling pilih. Semua sudah Allah tentukan sesuai dengan kodratnya. Ya. Was'alullaha min fadlihi. Mintalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Minta diberikan petunjuk untuk bisa melakukan amalan yang setimpal. Artinya amalan yang membuat pahala yang banyak. Seperti jihad contohnya. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ini insyaallah yang terakhirnya sudah jam 6. Karena kalau sampai ayat 32 tanggung satu baris lagi ini, satu halaman. Dan bagi tiap-tiap manusia, maksudnya laki-laki ataupun perempuan, kami jadikan dia ahli waris dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau karib kerabat. Ya, jadi laki-laki perempuan, ya, ini setelah dulu kan di zaman jahiliyah kan perempuan tidak menjadi ahli waris ya, jadi tidak diwariskan harta. Nah, setelah Islam datang, wanita dijunjung tinggi harkat dan derajatnya, dan wanita menjadi ahli waris juga, berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya atau dari karib kerabatnya sesuai dengan perhitungan yang dulu sudah pernah kita bahas di ayat 11 dan 12. Wallatina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan orang-orang yang terlibat di dalam akad, ya, akad kalian, maksudnya apa? Jadi Imam Jalalain menjelaskan, contohnya seperti kita pernah ada orang sebelum mati dia pernah berjanji, gitu, pernah berjanji kepada orang lain kita untuk memberikan sekian persen hartanya, gitu, Fa'atuhum,
maka berikanlah kepada mereka nasibahum, bagian mereka. Ya, begini Pak. Orang tua kita umpama dulu waktu hidup dia pernah berjanji kepada temannya ingin memberikan sesuatu gitu. Nah, maka sebagai ahli waris kita wajib memberikan apa yang sudah dijanjikan oleh orang tua kita. Cuma di sini dengan catatan tidak lebih dari sepertiga, ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau dia pernah berjanji lebih dari sepertiga itu nggak boleh, ya, maksimal sepertiga. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sampai ayat sini dulu ya. Insyaallah ketemu lagi kapan? Pada lebaran ya. Ya. Insyaallah. Ya, jadi ayat ini ayat tentang muamalah ya. Muamalah. Ayat tentang muamalah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Ya. Jadi ciri-ciri ayat Madaniyah itu adalah berbicara tentang muamalah. Ya, kalau ibadah itu biasanya di Mekah. Ya. Di Madinah tinggal ngurusin masalah muamalah. Termasuk dalamnya mengatakan juga. Ya. Baik, mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.